Cek cek. Oke, halo teman-teman sebangku saya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Big Hero 6 yang sudah saya jelaskan part 1 kemarin. Bagi yang belum menonton silahkan tonton dulu. Oke, tanpa banyak cincong lagi, mari kita mulai filmnya. Teteret tetet. 5, 4, 3, 2, 1. We're going on a trip in our favorite rocket ship, zooming through the sky. Dan ya setelah itu Hiro pun langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang dialaminya tadi. Namun polisi itu hanya menganggap yang dikatakan Hiro adalah omong kosong. Lalu Hiro pun kesal dan pergi. Scene berganti ke rumah, yang dimana Baymax sudah tidak memiliki energi dan harus segera dicas. Lalu Baymax pun melihat topi Tadashi dan memanggil-manggilnya. Hiro pun menjelaskan bahwa Tadashi sudah meninggal dunia. Dan Hiro juga melihat mikrobot, lalu dia berpikir bahwa kebakaran yang terjadi saat itu adalah kebakaran yang sengaja dibuat dengan alasan tertentu. Hiro juga yakin bahwa orang bertopeng itulah yang telah mencuri mikrobot miliknya dan juga dalang dari semua peristiwa kebakaran waktu itu. We gotta catch that guy. The guy in the mask stole my microbots and... Dan Hiro berpikir untuk balas dendam kepada orang bertopeng itu. Lalu Hiro pergi ke garasi untuk mengupgrade Baymax dengan membuat kostum untuk Baymax dan memasukkan jurus-jurus kungfu ke chip memori Baymax. Your moves. Hammer fist. Setelah dirasa semuanya siap, mereka pun akan segera pergi menangkap manusia topeng tersebut. Dan tanpa mereka sadari, mereka juga diikuti oleh mobil misterius. Saat mereka sampai di gudang kosong, mereka tidak menemukan apa-apa. Lalu mereka pergi mengikuti arah mikrobot tersebut yang mengarah ke pelabuhan. Dan tidak lama manusia bertopeng itu pun muncul. Hiro dan Baymax pun segera bersembunyi terlebih dahulu. Tidak lama juga mobil misterius itu pun muncul yang ternyata mereka adalah teman-temannya Tadashi. Hiro pun bertanya kepada mereka mengapa mereka bisa tahu. Mereka pun menjawab kalau mereka dihubungi oleh Baymax. Yo, dude, what are you doing out here? Nothing. Why is he wearing carbon fiber? Dan saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba manusia bertopeng itu pun muncul dan langsung menyerang mereka, yang untungnya bisa ditahan oleh Baymax. Namun pada akhirnya Baymax pun kalah. Dan dengan segera mereka pergi meninggalkan tempat tersebut, yang akan tetapi dikejar oleh manusia topeng itu. Dan dalam keadaan panik dan buru-buru, Wasambi ini tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berhenti saat lampu merah. Why are we stopped? Red light! Aragorn! Gogo yang berada di sampingnya Wasambi itu pun langsung segera mengambil alih kemudi dengan bakat pembalap yang dimilikinya. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil lolos namun terjun bebas ke sungai yang dalam. Untungnya Baymax bisa mengapung dan menyelamatkan mereka semua. Lalu Fred mengajak mereka ke tempat yang paling nyaman. Saat di perjalanan tiba-tiba Fred belok ke rumah yang sangat mewah. Dan Fred pun mengatakan bahwa ini adalah rumah dia. Sontak mereka semua menjawab bahwa Fred ini terlalu menghayal. Namun ternyata muncullah pelayannya Fred. Dan mereka pun diajak masuk ke dalam rumah Fred yang sangat amat mewah. Fred juga menunjukkan ruangan yang isinya adalah mainan dan komik-komik superhero semua. Lalu Hiro pun menggambar logo buruh seperti yang terdapat pada manusia topeng tersebut. Ya sambil dihangatkan oleh Baymax. Tiba-tiba Fred pun menuduh si Tuan Krayla si manusia topeng tersebut. Karena pada saat pameran karya siswa dia menginginkan mikrobotnya si Hiro namun ditolak oleh Hiro. Lalu Baymax pun memberitahu kepada Hiro bahwa dia berhasil memindai golongan darah manusia topeng tersebut. Dan dengan begini Hiro pun akan mudah mencari jejak lokasi manusia topeng tersebut. Dia mengajak semua teman-temannya untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Lalu Hiro akan segera membuatkan kostum kepada mereka yang lalu di-upgrade dengan keahliannya mereka masing-masing. Origin story begins. We're gonna be... Si Honey Lemon yang dibuatkan kostum lengkap dengan tas yang berisi bahan-bahan kimia. Gugu dengan roda cakramnya, Wasambi dengan pisau plasmanya, dan si Fred yang bisa loncat tinggi dan menyemburkan api. Serta Baymax yang sudah diperbarui dan juga bisa terbang tinggi serta tinjuan roket yang bisa lepas dan kembali. Setelah dirasa semuanya siap, Hiro meminta Baymax untuk memindai semua orang yang ada di dalam dan di luar kota untuk mencocokkan dengan ciri-ciri yang mereka cari. Baymax pun berhasil menemukan sensor orang tersebut.
yang berada di pulau terpencil yang jauh dari kota. Hiro dan teman-temannya segera pergi menuju pulau tersebut. Mereka tiba di sebuah gedung rusak yang sudah tidak terpakai, dan tiba-tiba santai kawan, itu hanyalah seekor burung merpati. Mereka pun segera masuk dan menemukan ruang laboratorium yang sudah tidak terpakai lagi. Mereka juga menemukan lambang burung di sebuah monitor yang masih hidup. Dan ada video yang memperlihatkan Mr. Kree tengah menunjukkan hasil penemuannya kepada seorang jenderal. Yang dimana dalam video ini menunjukkan proyek teleportasi yang gagal. Dan dalam proyek ini menyebabkan hilangnya wanita cantik yang bernama Abigail, dikarenakan ketidakakuratan pada mesin teleportasi tersebut. Akibatnya pulau dan proyek ini ditutup oleh pemerintah. Dan tidak lama si manusia topeng itu pun muncul dan langsung menyerang mereka. Lalu Hiro meminta teman-temannya untuk mengambil topeng pemancar pengendali mikrobot yang ada pada manusia topeng tersebut. Setelah bertarung cukup sengit, akhirnya Hiro berhasil melepaskan topeng itu lalu mengambilnya. Dan akhirnya mereka semua tahu bahwa manusia topeng tersebut adalah Profesor Robert Callahan, yang masih selamat pada saat peristiwa kebakaran waktu itu dengan mencuri mikrobot milik Hiro untuk melindungi dirinya dari api. Hiro pun marah karena kakaknya meninggal sia-sia. Lalu dia menyuruh Baymax untuk membunuh Profesor Robert dengan membuang chip perawat Baymax lalu menggantinya dengan chip petarung. Dengan seketika Baymax menjadi sangat marah yang mengincar Profesor Robert, namun berusaha dihentikan oleh teman-temannya Hiro. Dan akhirnya Baymax kembali normal berkat Honey Lemon yang memasukkan chip perawat kepada Baymax. Profesor Robert juga yang berhasil mengambil topeng itu dan segera pergi membawa mikrobotnya Hiro. Hiro pun marah kepada teman-temannya karena menghalanginya untuk balas dendam kepada Profesor Robert. Dan Hiro juga pergi tanpa memikirkan teman-temannya yang masih berada di sana. Saat sampai garasi, Hiro segera memperbaiki sensor Baymax dan akan membuka chip Baymax namun dikunci oleh Baymax. Hiro pun marah namun ditenangkan oleh Baymax dengan memperlihatkan tes video Tadashi yang berkali-kali gagal hingga berhasil. And this is the first test of my robot. I'm not giving up on you. Wait, stop scan. It works! Oh, this is... Hiro pun sadar bahwa tujuan Tadashi menciptakan Baymax untuk membantu orang bukan untuk menyakiti orang. Terutama pada masalah hati sangat sakit namun tak berdarah. Dan tak lama teman-temannya Hiro pun datang dan berjanji akan membantu Hiro namun dengan cara yang benar. Dan mereka pun menonton kembali video yang belum selesai mereka tonton. Dan akhirnya mereka pun tahu bahwa wanita yang digunakan dalam uji coba proyek tersebut adalah anak dari Profesor Robert. Mereka juga menyimpulkan bahwa Profesor Robert akan balas dendam kepada Mr. Kree atas kematian putrinya. Dan benar saja, esoknya saat Mr. Kree tengah berpidato atas gedung barunya, tiba-tiba muncullah Profesor Robert dengan mikrobotnya yang segera menangkap Mr. Kree. Dan Profesor Robert menyatukan portal teleportasi yang masih bisa aktif, yang menyedot semua benda-benda di sekitarnya masuk ke dalam portal itu. Ini adalah bentuk balas dendam terhadap Mr. Kree yang harus juga masuk ke dalam portal tersebut. Dan tak lama Hiro dan teman-temannya datang yang akan menghentikan Profesor Robert. Namun Profesor Robert langsung menyerang mereka semua. Setelah bertarung, mereka pun berhasil dikalahkan oleh Profesor Robert satu persatu. Dan si Hiro yang akan tersedot ke dalam portal. Namun Hiro tak putus asa. Akhirnya Hiro memiliki rencana dengan membiarkan semua mikrobot tersedot ke dalam portal. Si Honey Lemon yang membuat bahan kimia lalu akan disemburkan api oleh Fred yang akan menjadi asap untuk menghalangi pandangan Profesor Robert. Sementara itu Hiro mengalihkan Profesor Robert, yang sambil dibantu teman-temannya menghancurkan mikrobot dari bawah agar semuanya terhisap ke dalam portal. Kemudian Baymax mengambil topeng itu dan menghancurkan sehingga mikrobot itu tak bisa digunakan kembali, lalu menyebabkan mesin teleportasi tersebut jatuh, namun tidak mati yang masih menyedot benda-benda di sekitarnya. Hiro pun bertanya kepada Mr. Kree bagaimana cara menghentikan portal tersebut. Mr. Kree menjawab bahwa penahan medan magnet rusak maka mesin itu akan mati dengan sendirinya. Dan si Baymax yang mendeteksi bahwa masih ada tanda kehidupan dari si Abigail. Hiro pun masuk dengan Baymax untuk menyelamatkan Abigail.
Akhirnya mereka menemukan Abigail di dalam kapsul dengan keadaan pingsan. Saat menuju jalan pulang, tiba-tiba Baymax terhantam reruntuhan magnet yang menyebabkan kostumnya rusak. Cara satu-satunya untuk menyelamatkan mereka adalah dengan tinju roketnya Baymax. Baymax pun menyuruh Hiro untuk mengatakan puas dengan layanannya untuk menonaktifkan Baymax. Awalnya Hiro menolak, namun pada akhirnya Hiro mengatakannya dengan berat hati. Akhirnya Hiro dengan membawa Abigail berhasil keluar dengan selamat. Dan tak lama portal itu pun meledak. Abigail yang sadar dan si Profesor Robert yang ditahan oleh polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berita ini pun viral di TV dan di aplikasi es berwarna pink. Scene berganti ke ruangan kuliah Tadashi. Hiro membuka tinju roket milik Baymax dan melihat chip perawat Baymax yang berisi personalitas Baymax yang telah dibuat oleh Tadashi. Bermodalkan chip tersebut, akhirnya Hiro bisa membuat Baymax kembali. Dengan satu kali tes, Baymax pun menyapa Hiro kembali. Dan film pun tamat.